Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap pemberitaan firman yang boleh kita dengarkan itu selalu bermuara kepada bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana menjadi orang selama di dalam hidup ini melakukan kebaikan. Mengarah selalu kepada hidup yang baik dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap pemberitaan atau inti daripada pengajaran kekristenan yang adalah kasih itu selalu mengajarkan bagaimana sikap kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini yaitu mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi memang Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya yang adalah berdasarkan dari hati dan ketaatan dan ketulusannya dan keikhlasannya dan buah daripada imannya kepada Tuhan, maka berkat dan mujur menyertai dia. Berkat dan mujur menyertai dia. Apa artinya, Inang? Jadi orang yang senantiasa hidup di dalam kebaikan, suka menolong dan melihat sesamanya di dalam kesulitan, dia boleh memberikan pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, dia dapat membantu, menolong, menopang orang lain. Kehidupannya itu yang menjaminkan kehidupan orang yang suka menolong dan membantu orang lain dengan sewajarnya itu adalah upahnya. Dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu Bapak Ibu, yang pertama kita harus menyadari itu adalah buah iman kita. Jadi ketika kita melakukan kebaikan tidak mengajarkan kita menjadi sombong. Ketika kita mampu dan sanggup memberi dan menolong orang lain Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu tidak mengajarkan kita merasa lebih hebat daripada yang kita tolong itu. Jadi yang pertama sekali memang yang harus diimani dan dipelajari dan dipercayai oleh setiap orang adalah dia boleh melakukan oleh karena memang dia diperkenankan Tuhan untuk melakukannya. Bukan dalam rangka penunjukan diri atau menunjukkan saya hebat daripada orang lain. Bukan Bapak Ibu. Yang kedua, bagi orang yang suka menolong, orang yang murah hati, orang yang dapat membantu sesamanya dengan sewajarnya itu pasti didasari daripada Bapak Ibu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia akan selalu berkata, apa yang saya perbuat ini semuanya akan diperhitungkan Tuhan dalam hidupku. Memang betul Bapak Ibu, Tuhan tidak menutup notanya dan Tuhan tidak mengabaikan setiap hal yang baik kita lakukan. Dan juga Tuhan tidak pernah
mengabaikan setiap hal yang tidak baik kita lakukan. Jadi orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan upah kebaikannya, dan orang yang melakukan kejahatan pun akan mendapatkan upah daripada kejahatannya. Maka pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Upah yang bagaimana yang kita nantikan di dalam kehidupan ini? Upah atas kebaikan kita atau upah daripada kejahatan kita? Pasti upah daripada kejahatan itu akan menyengsarakan kita, dan upah daripada kebaikan itu akan membuat kita semakin diberkati dan menyenangkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam hal ini pertama sekali tadi saya sudah tekankan bahwasanya kita melakukan kebaikan itu bukan dalam rangka penunjukan diri atau unjuk diri atau menunjukkan bahwasanya kita lebih daripada orang lain, atau menganggap supaya seolah-olah melipat gandakan apa yang ada pada kita. Pun tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi upah yang dimaksudkan di sana adalah itu cara dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh hitung-hitungan, Tuhan aku sudah bantu ini, aku sudah begini, lalu Tuhan mengatakan engkau akan melipat gandakan. Yang mana Tuhan? Bukan dalam rangka seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dalam rangka upahnya itu di dalam hal ini adalah perkenanan dan berkat yang Tuhan berikan dengan caranya. Maka teruslah melakukan kebaikan, dan ingatlah mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi jikalau hati kita tergerak untuk menolong dan membantu sesama kita, maka hidupmu akan senantiasa diberikan kemudahan. Terimalah itu bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu, biar kami tetap menjaga diri kami berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau mengatakan mujur kepada orang yang menaruh belas kasihan dan yang menolong sesama. Biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan mudahkan dalam setiap rencana-rencana kami, dalam setiap urusan kami, dalam setiap kehidupan kami, atau bahkan yang saat ini dalam setiap pemulihan, pengobatan. Engkau kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sedang berjuang atas kehidupannya, rumah tangganya, ekonominya. Tuhan kiranya berkati. Bagi saat ini Tuhan yang sedang berjuang untuk mencari jati dirinya, bagi anak-anak muda yang sedang menantikan jodohnya, bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk Tuhan boleh titipkan anak tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati. Bagi setiap orang tua yang sedang berjuang mendidik anak-anak mereka, berikan Tuhan kesabaran kepada mereka dan rezeki-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini, buat lingkungan di mana kami berada, buat cuaca yang boleh kami alami. Kau kiranya tetap menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Tuhan kita, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.